Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa PAI semester 4 mata kuliah dirasa agama intensif. Kali ini akan saya terangkan tentang materi selanjutnya, di mana materi selanjutnya kemarin pada pertemuan 2 sudah saya jelaskan tentang apa itu akidah, tauhid, iman, lalu mukmin, lalu kafir, munafik, dan lain sebagainya. Anda juga sudah mengumpulkan tugas mengenai diskusinya tentang beberapa masalah yang saya tawarkan kemarin tentang salah satunya budaya Jawa yang kita harus akui penuh dengan animisme dan dinamisme. Lalu ada yang kaitannya sama itu ya, batu ajaib Ponari yang dari Jombang itu, dimana ada kepercayaan tentang suatu batu yang bisa menyembuhkan. Awal pertama mungkin saya jawab dulu versi saya ya. Saya tidak mengklaim jawaban saya yang paling benar, tapi ini mungkin bisa menjadi perbandingan dengan jawaban yang telah Anda kumpulkan di soal jawaban yang kemarin. Yang pertama, budaya Jawa yang berlatar belakang animisme, dinamisme sangat dekat dengan budaya sesajen. Kalau menurut Anda bagaimana kaitannya sama sajen ya, ditinjau dari dirasah Islamiyah? Kalau saya pribadi gini, yang namanya akidah itu letaknya di dalam hati. Akidah itu akan selalu lurus selama dia beriman Tuhan yang disembah itu hanya Allah, percaya pada malaikat Allah, Rasulullah, hari akhir, takdir, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pemikiran, tidak ada i'tiqad, tidak ada keyakinan yang menyimpang dari hal itu. Maka itu nggak masalah. Adapun perilaku memberikan sesajen itu tidak bisa langsung dinilai itu adalah perilaku yang menyimpang dari akidah Islamiyah. Mengapa demikian? Pertama, seperti yang saya singgung kemarin, yang namanya akidah atau keyakinan itu tidak bisa dilihat dari perbuatan fisik, karena akidah itu letaknya di dalam hati dan kita nggak akan pernah tahu hati seseorang seperti apa. Boleh jadi seseorang memberikan sesajen, tapi di dalam hatinya nggak ada keyakinan apapun. Dia hanya berbicara mengenai ini adalah tradisi, tinggal saya lakukan tapi saya tidak meyakini apapun. Boleh jadi seperti itu. Atau yang kedua, dia menganggap bahwasannya dia percaya yang namanya ada makhluk lain di luar manusia yang hidup, ya. Ada makhluk lain, entah jin, entah apapun itu. Tapi dia nggak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang punya kuasa apapun. Sesajen diberikan hanya semacam kayak, ya udah, ini kamu saya kasih sajen, kita itu kayak tetangga. Ini saya kasih sajen sebagai wujud bahwasannya kita itu sebagai tetangga antara jin dan manusia agar selalu akrab. Saya kira kalau niatannya seperti itu, yang di dalam hatinya seperti itu, artinya tidak menyimpang dari ajaran akidah Islamnya. Walaupun kalau mau paling hati-hati yang mending nggak usah dilakukan, karena memang sajen itu lekat dengan budaya animisme dan dinamisme. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah tidak ada satupun orang yang bisa menilai apakah dia itu sesudah akidahnya itu keluar dari akidah Islamiyah atau tidak dengan hanya melihat perilakunya. Nggak akan bisa dinilai. Makanya jangan mudah untuk mengkafirkan orang, jangan mudah menilai seseorang itu keluar dari keimanan, jangan mudah untuk menilai seseorang itu musyrik dan lain sebagainya. Karena kemusyrikan, keluar dari keimanan itu semua tidak bisa dinilai dari perilakunya. Yang selanjutnya, kaitannya sama tahun 2009 ada seseorang yang punya batu yang dipercaya batu tersebut dapat menyembuhkan. Fatwa MUI mengatakan kalau ada yang percaya orang tersebut, maka orang tersebut adalah orang yang musyrik gitu ya. Kalau saya pribadi, saya kurang setuju dengan fatwa MUI tersebut. Kenapa? Karena gini, orang misalnya punya batu, lalu batu itu dipercayai bisa menyembuhkan. Kalau saya pribadi gini, kalau dia percaya bahwasanya batu yang bisa menyembuhkan itu adalah atas izin Allah, kenapa tidak? Ya nggak masalah dong.
Mau percaya itu dari batu, mau itu percaya dari obat, mau itu percaya dari apa? Misalnya sakit gigi atau sakit demam, lalu obatnya paracetamol, obatnya pakai batu, obatnya pakai kembang macan kerah, obatnya pakai apapun itu, selama diyakini itu hanya sebagai perantara, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, apa masalahnya? Nggak ada masalah di sana. Yang akan menjadi garis bawah itu adalah kalau misalnya orang mempercayai sesuatu sebagai penyebab dari kesembuhannya, itu baru yang namanya nanti menyimpang dari akidah Islamiyah. Maka dari itu hati-hati. Kita berobat ke dokter, sembuh, lalu kita percaya dokter itu yang menyembuhkan, itu aja udah kita katakan itu sebetulnya keluar dari akidah Islamiyah. Jadi hati-hati. Yang namanya akidah itu bisa keluar hanya dari perkara-perkara yang sangat kecil, yang sangat samar. Percaya dokter bisa menyembuhkan, percaya obat bisa menyembuhkan, percaya batu bisa menyembuhkan, itu semua sama aja. Nggak harus batu, mau obat, mau apapun itu kalau dipercaya itu bisa menyembuhkan, itu juga sudah keluar dari akidah Islamiyah. Artinya apa? Peristiwa Ponari tahun 2009 ini, yang perlu digarisbawahi bukan batunya, tapi orangnya yang percaya itu bagaimana. Dia percaya pada batunya, atau dia percaya kalau Allah itu memberikan batu tersebut sehingga batunya itu bisa menyembuhkan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau percaya akan batunya bisa menyembuhkan saja, nah itu baru nggak boleh. Tapi kalau percaya bahwasannya Allah itu memberikan kesembuhan lewat banyak sisi, lewat banyak media, salah satunya dengan menggunakan batu karena izin Allah, ya kenapa enggak? Enggak masalah dong, terserah Allah mau memberikan kesembuhan lewat apa aja. Lagi-lagi kita katakan enggak boleh kita menilai seseorang itu musyrik, keluar dari keimanan hanya dari perilakunya. Ada orang datang ke Ponari minta agar disembuhkan dengan batunya, lalu kita katakan, wah dia musyrik karena percaya pada Ponari bisa menyembuhkan. Nggak bisa seperti itu. Boleh jadi orang tersebut itu hanya percaya pada Allah, tapi ikhtiarnya lewat itu kan boleh jadi seperti itu. Jadi kita nggak boleh sama sekali menilai seorang itu musyrik atau tidak kafir atau enggak hanya dengan perilakunya. Itu kalau jawaban dari saya. Nah, kemarin juga saya sudah melihat jawaban dari beberapa mahasiswa dan jawabannya sangat beragam sekali. Untuk pertemuan kali ini saya tidak akan memberikan materi tambahan terkait akidah dan juga tauhid. Tapi yang ingin saya berikan adalah tugas saja. Jadi tugasnya adalah Anda membuat satu masalah seperti ini. Satu aja, ini kan ada dua, tentang budaya Jawa, tentang tentang ada suatu peristiwa yang pernah terjadi di masyarakat. Anda silahkan angkat satu masalah sekarang. Buat satu permasalahan, deskripsikan dengan cara seperti ini. Diberikan penjelasannya, ada suatu apa, misalnya di masyarakat Anda. Misalnya Anda memberikan suatu, di masyarakat saya ada suatu tradisi potong rambut setiap malam Jumat Kliwon, misalnya seperti itu. Anda jelaskan, tradisi ini sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun, gini, tujuannya agar diberikan kesehatan, gini. Itu Anda jelaskan masalahnya. Lalu Anda berikan analisa Anda terkait masalah tersebut. Analisa saya pribadi mengenai hal tersebut itu adalah demikian, karena demikian. Nah, silahkan Anda berikan analisanya. Anda tambahkan dalil juga lebih bagus. Dalil mengenai hal tersebut, atau nggak harus dalil. Suatu teks dalam suatu kitab juga boleh, hadis juga boleh. Narasi Al-Quran atau ayat Al-Quran juga boleh, terserah, untuk sebagai penguat. Jadi silakan Anda buat satu masalah, lalu lakukan analisa terhadap masalah yang Anda utarakan tersebut, lalu kalau bisa, ya kalau nggak bisa nggak apa-apa, kalau bisa tambahkan satu dalil sebagai penguat. Kerjakan di Microsoft Word, lalu di-upload di Google Form seperti biasanya, paling lambat jam 6 sore. Itu saja untuk materi hari ini. Nggak ada materi tambahan, nggak ada teori tambahan, hanya saya minta untuk membuat masalah, lalu membuat solusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.